Sahabat terkasih, kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hatimu hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa, mari kita siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan dan membuka hidup kita bagi pekerjaannya. Karena ketika kita membuka hati dengan ketaatan, kita pun membuka saluran bagi berkat Tuhan untuk mengalir dengan lebih deras. Banyak orang ingin diberkati, tetapi tidak semua siap menaati. Kita sering berdoa meminta terobosan, jawaban, dan mujizat, tetapi saat Tuhan menjawab dengan arahan, perintah, atau langkah iman yang tampak menantang, kita mulai ragu, menunda, bahkan menolak. Padahal, dalam firman Tuhan, ketaatan dan berkat tidak bisa dipisahkan. Tuhan tidak mencari ketaatan yang terpaksa, tetapi ketaatan yang lahir dari hati yang percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ketaatan bukanlah beban, melainkan ekspresi kasih. Bukan aturan kosong, tetapi jalan yang membawa kita kepada kehidupan yang penuh damai dan kelimpahan. Ketika kita taat, kita sedang mengatakan kepada Tuhan, "Aku percaya bahwa jalan-Mu lebih tinggi dari jalanku." Terkadang Tuhan meminta kita untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Seperti Abraham yang diminta mempersembahkan Ishak. Seperti Nuh yang membangun bahtera di tengah tanah kering. Seperti Petrus yang diminta melempar jala di sisi perahu yang sudah dicoba semalaman. Semua itu hanya masuk akal jika dilihat dari sudut pandang iman. Dan hasilnya, berkat yang tidak dapat dibayangkan. Kejadian 22 ayat 17-18 berkata, "Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Perhatikan kata terakhir, karena engkau mendengarkan. Dalam bahasa lain, karena engkau taat. Ketaatan membuka jalan bagi janji Tuhan digenapi. Ketika Abraham taat tanpa banyak tanya, Tuhan bukan hanya memberkati dia, Tuhan memberkati seluruh keturunannya. Mungkin kamu sedang bergumul dengan keputusan sulit hari ini. Tuhan mungkin meminta kamu mengampuni seseorang yang menyakiti kamu, atau meninggalkan hubungan yang tidak sehat, atau menyerahkan impian yang kamu pegang erat selama bertahun-tahun. Terkadang ketaatan terasa seperti kehilangan. Tapi sebenarnya, ketaatan adalah penyerahan agar Tuhan bisa memberikan yang lebih baik. Mazmur 25 ayat 10 berkata, "Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya." Ketika kamu memilih untuk menaatinya, kamu sedang berjalan dalam jalan kasih setia dan kebenaran. Kamu mungkin tidak langsung melihat hasilnya, tapi kamu sedang menabur benih yang akan tumbuh menjadi tuaian besar di waktunya. Tuhan tidak mencari kesempurnaanmu. Dia mencari kerelaan hatimu. Ketaatan tidak selalu mudah, tapi itu selalu menghasilkan buah. Bahkan saat kita tidak melihat hasilnya dengan mata jasmani, Tuhan sedang membentuk hati kita menjadi semakin serupa dengannya. 1 Samuel 15 ayat 22 berkata, "Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Tuhan tidak mencari pertunjukan atau ritual kosong. Dia mencari hati yang mendengarkan, telinga yang peka, dan langkah kaki yang bersedia berjalan di jalannya. Ketika kita taat, kita bukan hanya membuka pintu berkat bagi diri sendiri, tapi juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ketaatanmu bisa menjadi jawaban doa orang lain. Langkah imanmu bisa menjadi kesaksian yang menguatkan mereka yang lemah. Yesaya 1 ayat 19 berkata, "Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu." Ini bukan janji kosong. Ini adalah undangan untuk mengalami kehidupan dalam kelimpahan yang Tuhan sudah rancangkan sejak awal.
Jangan biarkan ketakutan atau keraguan mencuri ketaatanmu. Ingat, Tuhan tidak pernah menyuruh kita berjalan sendirian. Setiap langkah yang Dia minta, selalu disertai dengan penyertaan-Nya. Jika Tuhan meminta kamu memberikan sesuatu, itu karena Dia sudah menyiapkan yang lebih baik. Jika Tuhan meminta kamu pergi ke tempat yang belum kamu kenal, itu karena Dia ingin kamu mengalami keajaiban yang belum pernah kamu lihat. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi, meski kamu belum mengerti semua, taatlah. Meskipun hatimu gemetar, melangkahlah. Meskipun jalannya sempit, percayalah, berkat Tuhan tidak akan pernah tertahan untuk hati yang berserah. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Tuhan yang penuh kasih, hari ini aku datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Aku tidak datang dengan kekuatan, tapi dengan kerinduan untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Aku mengakui bahwa seringkali aku menunda ketaatan. Aku lebih memilih jalan yang nyaman, atau menunggu waktu yang tepat menurut pikiranku. Tapi Engkau memanggilku untuk taat sekarang, bukan nanti. Ampuni aku, Tuhan, kalau selama ini aku mencari berkat-Mu, tapi menolak arahan-Mu. Aku ingin mengalami janji-Mu, tapi takut menyerahkan kendali. Hari ini aku mau berkata, aku percaya. Aku percaya bahwa rencana-Mu selalu lebih baik. Aku percaya bahwa jalan-Mu membawa damai. Aku percaya bahwa ketaatan bukanlah beban, tapi kehormatan. Tuhan, kuatkan aku untuk menaati-Mu bahkan saat aku tidak mengerti. Berikan aku keberanian untuk berkata, ya, kepadamu, bahkan ketika jalannya tidak populer. Pimpin langkahku agar aku tidak ragu saat Engkau memanggilku maju. Aku tahu bahwa ketaatan kadang berarti kehilangan kenyamanan, kebiasaan, bahkan hal-hal yang aku cintai. Tapi aku juga tahu bahwa setiap ketaatan membawa kehidupan. Setiap penyerahan membuka jalan baru. Ajari aku untuk taat bukan karena takut, tapi karena kasih. Karena aku mengasihi-Mu, aku mau mengikuti-Mu. Karena aku mengenal kebaikan-Mu, aku mau mempercayai-Mu. Jika Engkau meminta aku meninggalkan sesuatu, aku mau menyerahkannya. Jika Engkau memanggil aku ke tempat yang baru, aku mau melangkah. Jika Engkau berbicara, aku mau mendengar. Gunakan hidupku, Tuhan, sebagai saluran berkat. Biarlah ketaatanku menjadi kesaksian bagi orang lain. Jadikan aku terang bagi dunia, dan garam bagi bumi, dan ketika aku lelah, kuatkan aku. Ketika aku ragu, yakinkan aku. Ketika aku tergoda untuk kembali ke zona nyaman, ingatkan aku bahwa berkat sejati hanya ditemukan dalam ketaatan kepadamu. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau tidak meninggalkanku sendirian. Engkau berjalan bersamaku, menuntunku, menguatkanku, dan mencurahkan kasih karunia-Mu setiap hari. Aku menyerahkan hidupku sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Lakukan apapun yang Engkau kehendaki. Aku milik-Mu, dan aku mau berjalan dalam rencana-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa, amin. Sahabat yang terkasih, jika pesan hari ini menguatkan hatimu, tuliskan amin di komentar dan tekan tanda suka sebagai langkah imanmu. Kamu juga bisa menuliskan pokok doamu, dan kami dengan sukacita akan mendoakanmu. Kiranya Tuhan Yesus menuntunmu dalam setiap keputusan, dan hidupmu dipenuhi damai serta keberanian untuk taat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.